Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Putu Surya. Ya, bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Seperti film sebelumnya, kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film Into the Night episode keempat. Bagi kalian yang belum sempat menonton episode sebelumnya, kalian bisa klik link di pojok kanan atas atau klik link yang ada di deskripsi. Biar gak berlama-lama, kita langsung aja menuju ke filmnya. Di awal scene, diperlihatkan Ayas yang masih ditahan akibat perbuatannya. Saat itu, pesawat sudah mendarat di Alaska. Richard bersikeras untuk meninggalkan Ayas. Ia tidak ingin Ayas ikut dalam perjalanan selanjutnya. Walaupun Ayas sudah menjelaskan yang sebenarnya, namun Richard terus menganggap bahwa Ayas adalah seorang pembunuh. Kemudian, Richard pun menemui Terencio. Ia merasa tiba-tiba sikap Terencio berubah. Ia hanya duduk terdiam di kursi pesawat. Matthew menghampiri Jacob setelah mengisi bahan bakar. Jacob pun telah memperbaiki jendela yang rusak. Hal itu membuat yang lainnya merasa beruntung dengan adanya Jacob. Kemudian, lagi-lagi Richard meyakinkan Matthew bahwa mereka semua harus meninggalkan Ayas di Alaska. Matthew pun meminta persetujuan kepada semua penumpang, karena tak memiliki banyak waktu lagi dan mereka harus segera lepas landas dari sana. Hingga mereka pun berkumpul untuk memutuskan nasib Ayas. Richard terus meyakinkan semua orang bahwa keputusannya sudah bulat dan benar, yaitu meninggalkan Ayas di sana. Kemudian, Terencio yang sebelumnya hanya diam akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa mereka semua harus kembali ke Brussels. Karena di sana, mereka bisa mencari informasi tempat berlindung di tempat kerja Terencio, yaitu di NATO. Terencio berkata bahwa di NATO terdapat dokumen yang berisi tempat berlindung untuk bertahan hidup. Dan mereka tidak bisa menemukan dokumen tersebut tanpa Ayas. Karena mereka semua butuh orang seperti Ayas untuk tetap bertahan hidup. Terencio juga mengatakan bahwa jika Ayas melakukan kesalahan lagi, maka Ayas harus disingkirkan saat itu juga. Tentu hal itu membuat Richard merasa heran, mengingat Terencio yang sebelumnya sangat membenci Ayas. Hingga pada akhirnya, Ayas pun kembali bergabung dan akan ikut melanjutkan perjalanan menuju Brussels. Ayas berterima kasih kepada Terencio. Namun Terencio mengatakan bahwa ia membantunya karena Ayas telah menyelamatkannya dan mereka pun impas. Perjalanan pun berlanjut. Kini tujuan mereka adalah kembali ke Brussels, seperti yang disarankan oleh Terencio. Di dalam pesawat, Sylvie menemui Ines dan mengajaknya mengobrol. Sylvie meminta Ines untuk membantunya mencari informasi tentang kota Hawaii dan NATO. Mengingat Ines sangat aktif di media sosial. Tak lama, datang Horst dan Laura dan mengajak Sylvie untuk berbicara. Di dalam kokpit, Horst mengatakan bahwa semua makanan yang sebelumnya mereka dapat rasanya sangat tidak enak dan hambar. Mereka pun mulai menyadari ternyata tidak hanya manusia dan binatang yang mati akibat matahari, tapi makanan juga kehilangan nutrisinya. Kecuali makanan kaleng yang mungkin masih bisa dikonsumsi. Sylvie pun meminta Horst untuk mengumpulkan makanan yang masih layak untuk dimakan. Dan harus merahasiakan kepada semua penumpang. Di sini, Sylvie semakin heran dengan perilaku dari Matthew, yang semakin hari semakin menjadi aneh. Kemudian, Sylvie pun menemui Jacob dan Laura di bagian belakang pesawat. Mereka pun berbincang-bincang. Kemudian, tak lama, masalah baru pun kembali muncul. Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi, yang menyebabkan situasi menjadi panik. Sylvie dengan cepat menuju kokpit dan menemui Matthew. Ternyata, Matthew tak sengaja tertidur dan menerbangkan pesawatnya terlalu tinggi. Matthew terlihat sangat kelelahan, dan ia bersikap semakin aneh. Sylvie yang khawatir, ia pun menyuruh Matthew untuk beristirahat. Kemudian, Sylvie memerintahkan Richard dan Ayas untuk membantunya. Ayas pun masuk ke dalam kokpit untuk menemui Matthew. Matthew yang semakin aneh, ia merasa kepanasan dan mukanya terlihat pucat. Kemudian,
Sylvie menyuruh Ayas untuk membawa Matthew keluar kokpit dengan cara dipaksa. Karena Matthew sempat memberontak, semua penumpang memerintahkan Matthew untuk beristirahat. Matthew pun pergi ke toilet untuk mencuci mukanya. Kemudian suara radio pun berbunyi. Yang ternyata ada seorang yang memberikan informasi melalui radio. Hanya saja mereka tidak mengerti apa yang dikatakan orang tersebut, karena orang tersebut menggunakan bahasa Rusia. Mereka pun memutuskan untuk memanggil Sarah, karena Sarah merupakan orang Rusia. Di belakang pesawat, Sarah dan Ayas sedang mengobrol. Sarah masih penasaran dengan apa yang sudah dilakukan oleh Ayas terhadap Nabil sebelumnya. Disinilah Ayas menceritakan semuanya. Ternyata, Ayas mengambil batu berlian itu bukan karena soal bisnis. Namun ia berencana untuk mengembalikan batu tersebut kepada pemiliknya di Turki, karena batu tersebut sudah dicuri sebelumnya. Sarah pun pada akhirnya mempercayai dan meyakini bahwa Ayas merupakan orang yang baik. Tak lama, datang Horst memanggil Sarah untuk menerjemahkan informasi dari radio karena menggunakan bahasa Rusia. Ternyata, pesan tersebut berasal dari ruang angkasa yang dikirim oleh para astronot. Mereka menjelaskan tentang masalah yang terjadi pada matahari. Para astronot tersebut telah terjebak dan tak mungkin bisa kembali. Kemudian, Jakub masuk ke dalam kokpit pesawat untuk memberitahu Matthew tentang informasi itu. Namun, Matthew tidak ada di dalam kokpit. Mereka pun baru tersadar bahwa Matthew masih di dalam toilet pesawat. Jakub dengan cepat membuka pintu toilet dan menemukan Matthew yang pingsan dan mukanya sangat pucat. Laura segera memeriksa keadaan Matthew. Ternyata Matthew sudah demam tinggi akibat luka tembak yang ada di tangannya. Karena sudah cukup parah, Laura mengatakan bahwa tangan Matthew harus segera ditangani. Namun tak mungkin ditangani di pesawat itu, karena harus menggunakan alat-alat yang steril. Kemudian Terencio mengatakan bahwa segala sesuatunya harus diputuskan setelah mendarat. Namun dalam kondisi seperti itu, Matthew tidak mungkin mampu mendaratkan pesawatnya. Lalu Ayas pun mengatakan bahwa Sylvie mampu menggantikan Matthew. Tentu saja hal itu membuat semua orang ragu. Bahkan Sylvie pun juga ragu, karena ada bagian-bagian tertentu yang belum dipahami Sylvie untuk proses pendaratan pesawat. Lalu muncullah ide dari Horst bahwa Sylvie akan dibantu saat pendaratan dengan melihat video tutorial dari internet. Karena sudah tidak ada pilihan lain, maka Sylvie pun terpaksa mengiyakannya. Namun Sylvie mengatakan bahwa peluang untuk selamat sangat tipis. Dan jika berhasil mendarat, Sylvie tidak akan mampu menerbangkannya lagi. Karena untuk menerbangkannya, caranya lebih rumit dan hanya Matthew yang mengetahuinya. Itu artinya, pada saat tiba di Brussels, Matthew harus segera diselamatkan agar dapat mengoperasikan pesawat itu lagi. Dan itu semua tergantung Laura yang akan menyembuhkan luka Matthew. Kemudian pesawat akan mendarat. Situasi menjadi menegangkan. Jakub membantu Sylvie untuk melihat video tutorial saat mendaratkan pesawat. Dan landasan pun semakin dekat. Sylvie semakin tak yakin, namun Jakub berusaha meyakinkannya. Pada saat akan mendarat, ternyata di landasan itu ada pesawat lainnya. Dengan cepat, Sylvie memutar balik pesawat. Namun tiba-tiba, mesin pesawat macet dan membuat situasi semakin menegangkan. Sylvie memutuskan untuk tetap mendaratkan pesawatnya, karena mesin pesawat yang macet tidak mungkin untuk terus terbang. Roda pesawat pun diturunkan. Guncangan semakin keras karena tidak stabil. Semua orang sangat ketakutan dan hanya bisa pasrah. Dengan usaha yang keras, akhirnya Sylvie berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Semua orang bangga terhadap Sylvie. Sylvie dan Jakub tidak mempercayainya. Ternyata mereka berhasil dengan selamat. Kemudian Sylvie mengatakan bahwa waktu mereka hanya 2,5 jam. Jadi mereka harus cepat membagi tugas sebelum matahari terbit. Laura dan Horst pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan Matthew. Sarah juga ikut bersamanya untuk mencari persediaan obat untuk Dominic. Ines dan Usman akan mencari persediaan makanan. Sedangkan Jakub akan tetap ada di pesawat untuk mengecek mesin pesawat yang tiba-tiba macet. Sementara Terencio, Ayas, dan Richard akan pergi ke NATO untuk menemukan dokumen dan mencari informasi tentang tempat perlindungan untuk bertahan itu. Kemudian, Horst angkat bicara. Ia mengatakan bahwa bahan bakar pesawat adalah bahan organik, sama seperti makanan. Itu artinya kemungkinan bahan bakar pesawat akan sulit untuk digunakan.
Dan mungkin saja penyebab mesin pesawat yang rusak itu karena bahan bakar yang tidak bagus. Mereka semua pun semakin bingung. Pesawat tidak mungkin bisa terbang tanpa adanya bahan bakar. Seketika mereka pun menatap Sylvie. Seolah-olah semua keputusan ada di tangan Sylvie dan menunggu apa langkah selanjutnya. Dan film pun bersambung. Nah, itu dia alur cerita film Into the Night episode keempat. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.